Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang memaknai kalimat syahadat dengan sepenuh hati. Kalimat asyhadu an la ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Kalimat ini bukan sekadar ucapan, melainkan pernyataan keyakinan paling mendalam yang membentuk jati diri seorang hamba di hadapan Allah. Dalam Islam, kalimat ini disebut sebagai kalimat tauhid, yakni pengakuan akan keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad. Kalimat ini menjadi pintu gerbang menuju keimanan dan sekaligus menjadi pengikat antara hamba dan Tuhannya. Makna asyhadu an la ilaha illallah adalah meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa hanya Allah lah yang berhak disembah. Kalimat ini mengandung dua unsur penting, nafi, peniadaan, dan itsbat, penetapan. Artinya, seorang muslim harus menafikan segala bentuk ilah, Tuhan, sesembahan, atau sesuatu yang diagungkan selain Allah dan menetapkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi. Dalam implementasinya, makna ini menuntut kita untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, baik kecil maupun besar, lahir maupun batin. Kesyirikan bisa hadir dalam bentuk yang halus dan tidak disadari, seperti menggantungkan harapan pada kekuatan selain Allah, mempercayai benda keramat, atau menganggap bahwa rezeki dan keselamatan datang dari manusia semata. Padahal Allah telah menegaskan dalam surah Luqman ayat 13 bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Maka kalimat syahadat ini bukan hanya harus diucapkan, tetapi harus dimaknai secara mendalam, agar hati tidak bergantung pada selain Allah dalam kondisi apapun. Bagian kedua dari kalimat syahadat, yakni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mengandung pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Konsekuensinya, seorang muslim wajib meyakini bahwa seluruh ajaran yang dibawa oleh beliau adalah kebenaran mutlak yang harus diikuti. Menaati Rasulullah berarti menaati Allah, dan mendurhakai beliau adalah bentuk penolakan terhadap wahyu. Bahkan, kecintaan kepada Rasulullah harus melebihi kecintaan kepada diri sendiri, keluarga, dan harta. Mengikuti Rasulullah tidak cukup hanya dengan mengakui bahwa beliau adalah Nabi. Syahadat kepada beliau menuntut kita untuk meneladani perilaku beliau, mengambil petunjuk dari sunnahnya, dan menjadikan beliau sebagai panutan dalam segala aspek kehidupan, dalam beribadah, bermuamalah, hingga dalam akhlak. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak." Al-Hasyr, Muslim. Ini menegaskan bahwa tidak boleh ada ajaran atau ibadah yang keluar dari ketentuan Rasulullah. Kalimat syahadat juga merupakan janji setia di hadapan Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Maka, ketika seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, ia sebenarnya sedang menyatakan komitmennya untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, menjaga keimanan, dan menjauhkan diri dari segala bentuk penyimpangan. Tidak pantas seseorang mengaku Muslim namun masih melanggar batas-batas syariat, menganggap remeh sunnah Nabi, atau bahkan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Penting juga dipahami bahwa kalimat syahadat adalah kunci surga, namun ia bukan kunci yang otomatis membuka pintu surga tanpa perjuangan. Kunci ini harus dibawa dengan ikhlas, pemahaman yang benar, dan amal syalih yang mengikuti sunnah. Banyak orang mengucapkannya, tetapi sedikit yang benar-benar memaknainya secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kalimat ini bukan hanya simbol keislaman, tapi harus menjadi cahaya dalam hati dan kompas dalam kehidupan. Dengan demikian, memahami dan memaknai kalimat asyhadu an la ilaha illallahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah langkah pertama menuju keselamatan dunia dan akhirat. Ia adalah awal dari jalan hidayah, pondasi segala ibadah, dan kunci segala keberkahan. Maka, setiap muslim wajib berhati-hati, jangan sampai hanya mengucap syahadat di lisan, namun hatinya tidak tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah meneguhkan kita di atas kalimat tauhid hingga akhir hayat.
salur. Kan wakaf Anda di sini Bank BRI 06690100139 307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian. Bekas anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan